Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Isbahulail atau biasa dipanggil dengan Mas Bacul. Kali ini saya akan membahas yang ringan-ringan aja. Kita tidak akan ngoding hari ini, tapi ini adalah video yang saya buat pertama kalinya saya kerja sebagai data engineer di salah satu perusahaan di Jakarta gitu. Nah, eh inilah apa ya, kita langsung saja. Saya juga bingung mau pendahuluan tentang apa ya kan. Ini adalah PPT saya. Nih, eh pertama kali kerja sebagai data engineer di salah satu perusahaan di Jakarta akhirnya ya kan. Akhirnya setelah sekian lama, aduh, aku kadang ketawa sendiri gitu. Setelah sekian lama eh, terjun di bidang IT, terjun belajar gitu kan, ngoding tiap malam, akhirnya keterima juga di perusahaan IT juga. Dan kebetulan latar belakang saya bukan IT, jadi saya merasa bangga aja bisa masuk di titik ini gitu. Tapi nothing tulus, jadi karena kan saya bidangnya non IT, jadi saya prinsipnya nothing tulus gitu. Nothing tulus dalam artian kalau memang ini bakalan cocok di saya gitu, di kepribadian saya, di karakter saya gitu, cocok di bidang ini ya saya mungkin bakalan apa ya lanjut gitu. Nah kalau misalkan ternyata nggak cocok gitu ya, ya udah gitu, nothing tulus. Jadi kita tetap terus harus belajar, tetap harus improve diri kita, tetap harus berjuang terus, belajar terus gitu kan, belajar terus kayak gitu sih. Nah, jadi inilah eh, apa ya, bisa dibilang intronya ya kan, intronya lumayan nih, ada sekitar 2 menitan. Nah jadi setelah saya diterima, saya melalui proses wawancara kerja, melalui proses tes code, melalui proses live code gitu. Nah kan akhirnya saya diterima. Kemudian setelah itu tanda tangan kontrak gitu kan, tanda tangan kontrak sesuai dengan itu. Nah biasanya kayak saya ini posisinya masih probation, jadi masih mencocokkan apakah saya mengerjakan bisa kerja lah intinya ya, bisa kerja atau enggak. Ya saya mah nothing tulus, saya bersyukur banget udah bisa sampai titik ini. Mungkin ini adalah milestone pertama saya di bidang IT gitu kan. Nah pertama kali kerja sebagai data engineer ya kan, eh, kayak gitu rasanya. Setelah itu di hari pertama saya, eh, kita akan lihat masalah-masalahnya, kemudian gimana ya, mungkin belum belum ada solusinya, tapi kita lihat masalah-masalahnya dulu. Mungkin kalian akan terlihat gambarannya gitu, gambaran tentang kerja pertama kali sebagai data engineer. Next. Nah yang pertama adalah setelah saya ketemu dengan atasan saya di tempat kerja, eh, ternyata di dalam suatu perusahaan itu database-nya banyak. Aduh, itu yang membuat kayak saya lumayan kaget, lumayan apa namanya, lumayan bukan ya shock dikit lah ya, shock dikit. Database-nya banyak ya kan, database-nya banyak itu apa ya kan? Saya akan ceritakan beberapa database yang digunakan itu. eh, yang pasti, yang umum sih menurut aku ada Postgre. PostgreSQL itu kayaknya dipakai ya di berbagai perusahaan. Nggak tahu sih, karena ini baru pertama kali kerja jadinya dipakai gitu. Postgre dipakai, terus
MySQL ada nggak ya? MySQL ada, cuman sedikit, sedikit banget. Perusahaannya sedikit banget. Ada Postgre, terus ada apa namanya? Eh, ada Oracle, Oracle database. Nah, Oracle database ini yang belum pernah saya sentuh sama sekali di coding dalam dalam proses belajar saya dulu itu nggak pernah nyentuh sama sekali tools-toolsnya apa gitu kan ya, tools-toolsnya apa gitu. Nah aku belum tahu nih sama sekali, jadi kayak kaget gitu. Jadi yang tadi ada Postgre, ada Oracle, ada MySQL, ada juga Teradata. Nah, Teradata mungkin kalian juga belum pernah apa namanya menyentuh gitu kan, menyentuh Teradata tuh kayak gimana, terus kayak eh, sintak-sintaknya gimana gitu. Overall sama aja select bintang, tapi mungkin ada perbedaan sedikit nanti dijelaskan di slide selanjutnya. Begitu teman-teman, itu database-nya banyak kawan-kawan, jadi nggak hanya satu aja, database-nya banyak. Jadi setiap mungkin setiap divisi punya database sendiri, kayak gitu. Misalkan kalian di apa ya, di kelompok lah ya, di kelompok A gitu, perusahaan bilangnya sih departemen ya mungkin ya, departemen A gitu. Nah departemen A kalian pakainya Postgre misal, nanti departemen B nggak juga, pasti nggak, dalam artian nggak sama gitu, nggak sama pakai Postgre tapi pakai mungkin Oracle gitu. Mungkin yang di departemen lain eh, apa yang namanya pakai eh, MySQL kayak gitu kawan-kawan. Jadi kan kalau di bootcamp kan biasanya ya cuman satu aja, misalkan pakai Postgre ya Postgre gitu kan di bootcamp, atau enggak di perkuliahan gitu Postgre Postgre aja. Oh saya mau pakai ini aja, ternyata enggak, ternyata di perusahaan itu banyak kawan database-nya kayak gitu sih. Yuk next selanjutnya, udah 7 menit, bakal 7 menit ini. Tabelnya banyak. Nah, tabelnya banyak, betul sekali. Tabel banyak, tabel banyak, tabel banyak. Tabelnya tuh banyak kawan-kawan. Jadi, eh, misal database Postgre gitu, tabelnya A, itu A, B, C, D, F, G, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U. Bisa banyak, bisa sampai ribuan tabelnya, bisa sampai, bisa jadi. Jadi, kamu harus tricky dalam artian, kamu nggak usah kaget dengan tabel yang banyak dan apa ya, gak usah bingung gitu, soalnya pas saya lakukan di pertama kali kerja tuh bingung, wah ini tabelnya apa gitu, apa gitu, tabelnya apa gitu. Nah mungkin ini ada sedikit tambahan ya, tabelnya banyak kan berarti nanti nanti dulu deh, nanti aja. Hmm, apa di sini aja? Oh, mungkin di sini ya. Karena berhubungan ini lagi ngomongin tabel. Tabelnya banyak, jadi kalian nggak perlu bingung dan namanya aneh-aneh. Namanya aneh-aneh kawan. Namanya kol-kol apa ya? Kol-kol A apa-apa kayak gitu. Jadi sesuai dengan perusahaan kalian masing-masing. Misalkan perusahaan kalian di bidang pertanian gitu ya, mungkin namanya juga nama-nama tumbuhan, padi gitu kayak gitu. Jadi tadi dengan nama Latin Solanium Soseae apa gitu. Nah, itu kalian nggak perlu bingung. Oh ini apa? Tapi kalian harus ngerti konsepnya. Oh nama tabel ya nama tabel kayak gitu sih. Nah, terus ini selain tabelnya banyak, ada yang namanya skema. Aduh, kamu tahu nggak skema itu apa? Skema itu kayak apa ya? Kayak kunci gitu, kunci untuk membuka tabel gitu. Yang biasa ditempelin kan di tabel tuh skema ya kan, tempelin di tabel sini skema apa gitu. Nah bentar aku pause. Nah halo, nah cek 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 so, nah
Kan tabelnya banyak tuh kayak gini teman-teman. Jadi kalau misalkan tabel ya, kita Visual Studio Code dulu ya. Nah, misal nih, select bintang from, gitu ya. From lah. Select bintang from analis gitu. Dot tabel A. Nah, analis ini adalah biasanya skema nih, namanya skema. Jadi untuk mengakses tabel ini kita diperlukan skema kayak gitu. Kalau di pelajaran-pelajaran biasa mah select bintang from tabel gitu ya. Itu menurut aku kayak eh, table A tuh. Itu menurut aku kayak kurang best practice yang kayak gini. Karena apa? Karena kita akan dihadapkan pada industri yang gede. Jadi kita harus membiasakan diri untuk menuliskan skemanya apa. Misalkan skema marketing gitu. Nah, skema marketing tuh perlu ditulis kayak gini kawan. Jadi kalian jangan 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 cuman tabelnya doang gitu. Wah, sangat kurang best practice kayak gitu sih menurut aku, yang perlu ditingkatkan di pendidikan di IT kayak gitu kawan. Nah, setelah kita tahu nih tabel banyak, kita selanjutnya ada next, nama kolom pastinya. Wah, nama kolom nih. Nah, nama kolom ini kenapa? Ingat ya teman-teman, di dalam suatu, kan tadi udah dibilang database-nya banyak, tabelnya banyak, nama kolomnya juga banyak. Nah, nama kolom yang saya akan bahas tuh kayak gini. Jadi kayak misal nih, kita balik lagi ke VS Code, misal nama kolom, nama misalkan user ID, analis tabel A. Terus di sini ada apa namanya, user ID customer misalkan ya, customer ID dari tabel skema marketing, ini skema analis tabel A, tabel B. Nah, misal nih, user ini itu bisa aja dia berelasi dengan customer ID ini, bisa aja. Jadi namanya aneh-aneh ya. Jadi namanya misalkan jangan jangan salah satunya gini contohnya ya. Terus salah satu contoh berikutnya kayak gini. Nih, misal nih, select misalkan totola apa ini? Totola apa gitu ya. Kan aneh tuh. Apa itu totola ya kan? Kan aneh. Totola ID dengan Kivi. Nah, ID. Nah, ini kan totola ID. Nah, ini saya komen. Nah, fokus ke sini ya, fokus. Nah, select total ID, join, jangan join dulu deh. Ini gini, ini select total ID dengan jump ID, ini adalah bisa jadi tabel yang berelasi gitu. Berelasi itu dalam artian gimana? Ya bisa berhubungan gitu. Jadi namanya tidak mesti di sini juga total ID. Nanti bakalan dihubungin misalkan gitu. Oh, kalau total ID tulis kan enak tuh. Biasanya kan enak tuh kayak eh, untuk tabel, untuk kolom yang mau direlasiin kan biasanya enak. Namanya sama kalau di bootcamp gitu. Misalkan oke, okay, customer ID itu akan berelasi, misalkan di sini berelasi dengan gini nih, langsung studi kasus ya,
select from join ini tabel ini skema marketing B on gitu kan, on ini biasanya bintang, select bintang from skema tabel on, misalkan di sini A, di sini B gitu kan. Nah, A dot customer ID sama dengan B dot customer ID. Nah, misal gini nih. Nah, kan biasanya namanya sama gitu, sama-sama nama customer untuk merelasikan. Kalau di perusahaan itu beda, dia bakalan namanya sangat beda untuk direlasikan, teman-teman. Jadinya ya kalian harus cari datanya mana ya, datanya di mana ya, kayak gitu. Misal gini nih, misal nama datanya 123256789 bisa 456 789 terus joki lagi, kolom joki ini saya ngasal nih sesuai dengan apa yang ada, jadi random. Nah, bisa juga misalkan 456 789 123. Nah, kan beda tuh. Jadi kalian harus melihat data ininya nih. Kalau datanya mirip-mirip gini, artinya kayak oke, berarti kita bisa merelasikan nih nama kolom ini dengan nama kolom joki ini. Jadi melihat datanya gitu. Kalau misalkan si joki ini datanya beda, misalkan beda, katakanlah Aguguash gini, kayak gini nih datanya, misalkan datanya kayak gini. Nah, si joki ini sudah pasti tidak bakal berelasi dengan ini, kayak gitu kan, kelihatan tuh kayak gitu teman-teman. Oke, itu. Nah, setelah nama kolom banyak, kita lanjut. Toolsnya banyak, asik. Nah, toolsnya banyak ini apa namanya? Ya, toolsnya banyak. Jadi kalau untuk mengakses, misal kan ada banyak tuh, banyak tadi dibilang ada database, ada apa lagi, ada namanya Postgre, misal Postgre kan, ada juga MySQL, ada juga Oracle ya kan. Nah, terus untuk mengakses ini kan sebenarnya ada sendiri-sendiri ya. Misalkan Postgre itu menggunakan PG admin. Ini kalau MySQL pakai apa ya namanya, MySQL Workbench ini kan. Dan kalau Oracle itu pakai SQL Developer. Nah, itu kan sendiri-sendiri tuh. Nah, terusnya banyak. Jadi nanti kalian bisa ketemu dengan tools ini kayak gitu. Atau bisa yang general gitu. Bisa pakai The Beaver. Nah, ini The Beaver itu dipakai di mana-mana karena open source gitu kan. Dia bisa nembak Postgre, bisa nembak MySQL, bisa nembak Oracle kayak gitu. Nah, apa namanya? Terus toolsnya selain kayak gini tuh ada tools yang untuk proses ETL, extract transform ETL. Nah, tools ETL-nya itu juga lumayan banyak kawan. Tools ETL-nya juga banyak. Bisa juga kalian pakai Talent, bisa juga kalian pakai SSAS
S. Bisa juga kalian pakai apa lagi ya, ETL ya. Bisa juga hardcode Python gitu. Bisa juga pakai informatika. Nah, informatika kayak gini teman-teman. Jadi kalian banyak uh, pahami aja konsepnya. Nanti kalian belajarnya insya Allah bisa mengikuti. Misalkan kalian belajar talent nih, ya nanti untuk ke SSS-nya ya konsepnya mirip-mirip, mungkin ada perbedaan cara query-nya, cara narik-narik relasinya. Nah, kayak gitu. Nah, di sini pakai apa, Mas? Di perusahaanku, ini perusahaanku lagi. Di perusahaan yang saya kerja, itu ada SAS sama informatika nih dipakai. Python sama ini enggak. Ya, jadi perusahaan teman-teman pakai talent atau enggak pakai Python. Tuh. Oke, selanjutnya setelah toolsnya banyak, kita lanjut. Nah, kok toolsnya banyak lagi. Alur kerja. Nah, alur kerja ini, eh, eh, alur kerja ini apa ya? Bisa dibilang kayak kayak apa ya? Ya, gimana kamu kerja? Kamu bakalan kerja itu kayak gimana? Kayak misal, eh, oh hari ini ngerjain alur kerja itu kayak flow gitu, aliran gitu, aliran, aliran, ya aliran gitu. Aduh, aku bingung ngomongnya. Aliran gitu. Jadi ada namanya alur kerjanya misalkan pakai sistem nanti kalau misalkan eh, kalian ngelakuin A harus tulis di mana. Nanti pakai sistem juga sih. Nanti mungkin setiap perusahaan berbeda-beda. Wah, ini udah 22 menit. Masih lama banget. Nah, departemen. Sudah saya bilang departemennya itu banyak banget. Jadi namanya mungkin ini perusahaannya udah lumayan gede ya. Ya udah gede sih. Ya gede jadinya departemennya banyak, orang-orangnya juga banyak. Aku kira tim IT-nya itu ya sekitar berapa gitu. Ternyata ya banyak, melebihi mungkin, tahu ya, mungkin 200, 300, nggak tahu deh, kayaknya 200, 300, 500 gitu ada kayaknya, belum di lantai berapa berapa kayak gitu. Jadi departemennya banyak. Kalian akan kenalan dengan itu, pahami departemennya, jadi kalian tahu flow flow alur kerjanya. Nextnya SQL. SQL kudu kuat, kudu itu dalam bahasa Jawa artinya harus, ya harus kuat. SQL itu SQL yang gimana nih yang harus dikuatin. Nah, SQL-nya itu harus uh, SQL basic lah. SQL basic select bintang from join kondisi. Kondisi itu coba where atau apa. Itu kudu kuat. Nah, ya banyak-banyak belajar, saya juga belum jago-jago banget, tapi karena ini pekerjaan pertama saya bidang IT, jadi udah mulai tahu oh flow-nya kayak gini nih. Berarti saya harus belajar ini kayak gitu kawan. SQL yang kedua ya, jadi belajarin SQL dulu sebelum Python nanti. Python, Java, Scala itunya kalau di masuk bidang data engineer, SQL ini wajib sih, hal yang wajib. Pythonnya bisa, mungkin bisa dibilang sunnah. Sunnah lagi, sunnah itu hal yang apa ya, ya kalau bisa ya bagus, kalau enggak ya apa kayak gitu. Skillnya kudu kuat, lagi yang harus kuat mental. Subquery. Nah, ini jarang banget nih dibahas di bootcamp. Kalau nggak di perkuliahan jarang banget. Subquery itu harus gimana? Ingat ya, subquery ini tidak hanya kayak gini. Contoh, saya kasih contoh nih. Subquery asik. Asik. Asik nih, base of industry nih. Nah, 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 nah.
nih software kayak gini nih, select eh, kolom kolom A, kolom A from, jadi best practice-nya gini, from tabel from schema dot tabel A, ya kan, kan dia bisa muncul tuh select bintang from gini, enter gitu, control enter gitu, atau klik run ini kan bisa muncul tuh dia. Nah, query itu kayak gini, dia lebih dalam lagi, dia lebih masuk lagi nih, select sum kolom A gitu kan, select A from, nanti di sini ada bintang, nanti dia di dalam kurung gini, query, nanti biasanya dikasih alias, isinya x gitu, sebagai x ini alias si tabel ini. Nanti bisa lagi di sini select bintang from, select misalkan count gitu, count kolom A gitu kan, from ini, terus nanti di ininya ada di dalam sini nih, makin dalam kan, ininya misalkan B gitu. Nah, jadi ini di dalam ini nih, ini dimasukkan ke X dulu, kemudian ini dimasukkan ke B, nanti ditampilin di icon ini, kayak gitu teman-teman. Nah, ini bisa ke dalam dan nama kolomnya bisa banyak kayak gini, kawan. Nah, 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 nah kayak gini. Jadi kalian harus jeli tuh, selectnya di mana, from-nya di mana, B-nya di mana, kayak gitu. Jadi kalian tahu ini maksudnya apa. Tuh, subquery kayak gitu. Saya kasih gambarannya yang dikit-dikit aja, nanti kalian belajar yang lebih dalam lagi ya. Ini bisa masuk ke dalam kayak gitu. Terus next, tipe data date. Nah, penting banget nih tipe data date. Tipe data date itu biasanya yang sering banget menyebabkan isu atau menyebabkan error. Jadi programnya nggak bisa jalan gara-gara tipe data ini. Karena apa? Kan sudah dibilang tadi, database-nya banyak. Otomatis data date-nya banyak. Kayak manipulasi data date-nya banyak. Kayak gini contohnya nih. Kayak gini. Misal nih, ada select bintang from tabel A. Nah, misalnya ini kolom tanggal. Nah, kolom tanggal ini kalau misalkan di apa ya, di Postgre di sini kan bisa kayak ekstrak gitu kan, ekstrak apa gitu, ekstrak mon. Nah, ekstrak mon, apanya, tanggalnya mau diekstrak, bulannya, date ini ya. Mau diekstrak apanya, bulannya, tahunnya, atau misalkan di sini mon bulannya mau diekstrak, misal bisa juga tahunnya, year gitu. Nah, misalkan nih, ini di Postgre, di Oracle pasti beda, di MySQL pasti beda, kayak gitu. Di SQL Server pasti beda. Jadinya kalian harus belajar nih, tipe date ini kita baca dulu tipe date-nya kayak gimana. Jadi nanti lebih mudah. Nah, selanjutnya ada, anjir, ini udah mau setengah jam. Saya ngoceh. Sampai kembali lagi ke basic. Select from join kondisi ini adalah script. Kita nyebutnya script. Kalian harus apa ya,
bukan harus hafal sih, harus membiasakan select from join kondisi kan kayak gitu. Kondisinya bisa where, bisa like, bisa apa kayak gitu. Where like, where apa kayak gitu. Kalian harus biasain. Ini udah setengah jam. Next, store prosedur. Aduh, store prosedur apaan gitu. Nah, store prosedur itu kayak dia kayak function tapi di SQL gitu. Dia bentuknya script doang, nggak bentuk tabel, dia script aja. Jadi nggak ya script gitu. Jadi misalkan store prosedur, katakanlah store prosedur, store prosedur menambah gitu kan. Nah, menambah ini adalah store prosedur. Nah, kita bisa ngambil function menambah ini, nanti dia nge-query data-data apa kayak gitu, menambah apa kayak gitu. Jadi tahu bisa juga store prosedur mengurangi, dia kayak function lah gitu, jadi bisa dipanggil tapi dia nggak nge-create tabelnya kayak gitu. Mirip-mirip lah kayak gitu ya. Semoga paham. Kalian harus cari tahu sendiri. Semoga penjelasanku tidak salah. Next, buru-buru banget ya ini. Tanya bebas di kolom komentar One on Live Mentoring. Nah, One on Live Mentoring ini aku sedia ini di weekend gratis ya, berbayar. Asalkan pada saat itu mungkin saya lagi free gitu, saya bisa kita nge-zoom bareng, kita belajar bareng. Kalau ada yang mau ditanyakan bisa tanya di kolom komentar. Jangan tanya nama perusahaannya, tanyakan skill-skill apa yang dibutuhin gitu, gitu aja. Oke, skill-skill yang dibutuhin apa biar kalian tidak kaget seperti saya masuk ke bidang data engine. Oke, terima kasih sudah mendengarkan, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe. Thank you for watching dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.